Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu pada mata pelajaran fikih. Nah, ini pertemuan pertama kita di kelas 7 ini ya, untuk mata pelajaran fikih. Nah, materi kita hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai toharoh. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita sama-sama membaca doa ya. Semuanya angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik, mengenai materi kita hari ini toharah. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghayati kaifiyah bersuci. Yang ketiga, memahami pengertian toharah. Dan yang keempat, mendemonstrasikan tata cara bersuci atau tata cara bertoharah. Baik, selain kompetensi dasar tersebut, ada juga beberapa indikator pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dan dalil toharah. Yang kedua, menjelaskan tata cara toharah. Yang ketiga, mempraktekkan tata cara bersuci. Baik, terima kasih sudah memperhatikan ya. Tolong yang lain buku-bukunya yang tidak ada hubungannya dengan fikih silahkan disimpan dulu. Nah, tolong fokus kepada pembelajaran kita hari ini ya, mengenai toharah. Nah, jadi toharah hari ini ada beberapa sub materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian toharah, yang kedua dalil mengenai toharah, yang ketiga tata cara bersuci, dan yang keempat nantinya kalian akan mempraktekkan tata cara bersuci. Baik. Nah, yang pertama pengertian toharah. Nah, pengertian di sini ada dua. Yang pertama itu secara bahasa, dan yang kedua secara istilah. Nah, yang secara bahasa toharah itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangannya. Ya, siapa yang sudah membaca bukunya terlebih dulu? Ya. Ayo, siapa? Silakan. Pengertian toharah secara bahasa ya. Baik, ayo siapa? Silakan. Ya. Jangan malu-malu. Iya, betul. Toharah itu berasal dari bahasa Arab tohara yathuru toharatan, yang artinya bersih atau bersuci. Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, luar biasa. Yang kedua, secara istilah. Ayo, siapa lagi yang bisa menjelaskan toharah itu secara istilah? Ya, secara istilah beda dengan bahasa ya. Iya, betul. Suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang harus dalam keadaan suci. Iya, terima kasih. Nah, dalam keadaan suci, contohnya apa ibadah yang harus dalam keadaan suci? Ya, sholat. Iya, betul. Jadi sholat itu mengharuskan kita untuk harus dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun najis ya. Hadasnya baik hadas besar ataupun hadas kecil. Iya. Nah, itu sudah dijelaskan ya dari teman-temannya mengenai pengertian toharah secara bahasa ataupun istilah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan submateri yang kedua, yaitu mengenai dalil dari toharah. Ya, dalil di sini itu berarti berdasarkan ya dalil nakli ya. Nah, baik Al-Qur'an maupun hadis. Nah, berdasarkan Al-Qur'an di sini Ibu contohkan, sudah Ibu tuliskan ayatnya nih, ada dua. Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dan Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5. Baik, siapa yang bisa membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 222?
Ayo siapa? Nah, silakan. Kalau ada Al-Qur'annya silakan dibuka. Atau ada yang hafal. Ini sebenarnya sudah, saya rasa sekalian sudah, sebagian besar sudah hafal juga. Ini doa yang biasa kita baca setelah berwudu. Ayo siapa? Siapa yang bisa? Nah, iya silahkan dibaca. Iya, betul sekali. Nah, ibu ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Ya, terima kasih. Nah, itu luar biasa. Ternyata doa yang kita baca setelah berwudu itu adalah ayat Al-Quran ternyata. Iya. Kemudian ada surah Al-Mudaththir yang kedua ya. Al-Mudaththir ayat 4-5 ya. Siapa lagi yang hafal? Gantian. Iya, silahkan dibaca. Ya, baik. Nah, iya betul sekali, terima kasih. Ya, ibu ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, yang artinya dan pakaianmu maka bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Allah itu artinya menyukai orang yang suci, orang yang bersih, orang yang bertaubat, pakaiannya juga suci. Nah, itu tahara artinya suci tadi ya. Nah, iya, jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kita ya diwajibkan bersuci, apalagi ada ibadah yang memang mengharuskan kita harus suci, bersih dari hadas maupun najis. Baik, nah selain dalil Al-Quran ada juga dalil berdasarkan hadis Nabi. Nah, ini ada yang hafal nggak? Atau ada yang pernah baca? Biasanya ada tulisan tuh kayak di depan kantor kita itu. Iya, atau ada yang di dekat pembuangan sampah sama di dekat toilet. Ya, ada yang hafal? Ya, kalau nggak hafal hadisnya bisa bacakan terjemahnya. Iya, betul. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ya, hadisnya atau bunyi hadisnya seperti ini. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, orang beriman tuh orang yang bersih. Nah, orang suka bersih itu orang yang beriman. Baik, nah alhamdulillah kita sudah mempelajari secara pengertian. Tadi ada beberapa temannya yang sudah menjelaskan ya, baik secara bahasa maupun istilah. Ada juga yang sudah membacakan dalil berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222 ataupun berdasarkan Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5. Iya, tadi yang dibaca setelah kita masuk pada tata cara wudhu. Nah, silakan kalian simak gambar berikut ya. Gambarnya ini juga terdapat pada buku bacaan kalian. Nah, tata cara wudhu itu yang pertama yang wajib itu adalah niat. Ya, niat untuk membersihkan daripada hadas ya. Kemudian ada lagi setelah berwudhu, setelah berniat itu ada sunnahnya yaitu membasuh kedua tangan. Setelah itu lanjut kepada membersihkan berkumur-kumur atau dalam bahasa Arabnya itu adalah madmadah. Nah, selanjutnya setelah berkumur-kumur lalu memasukkan air ke hidung. Nah, ya ini adalah sunnah-sunnahnya. Setelah tadi lalu kita masuk kepada membasuh muka. Artinya sesudah dia berniat lalu membasuh muka sebanyak 3 kali ya sunnahnya. Kemudian setelah muka membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu sampai ke siku lalu dia menyapu sebagian kepala. Ada juga yang menyebutkan seluruh kepala, ya boleh saja, sunnah saja. Kemudian setelah membasuh sebagian kepala lalu basuh kedua telinga ya, kiri dan kanan. Setelah itu setelah telinga baru membasuh kaki ya sampai mata kaki, itu yang disunahkan. Setelah itu baru berdoa. Doanya apa? Ya, berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baik. Nah,
Nah, selanjutnya kita masuk kepada tata cara mandi besar atau mandi wajib. Silakan kalian pelajari dan lihat gambarnya juga, ada tulisan-tulisannya yang silakan kalian bacai urutan-urutannya. Kemudian setelah tata cara mandi wajib atau mandi besar, kalian lanjut mempelajari kepada tata cara tayamum. Tayamum itu kan hampir sama dengan wudhu, tapi ada beberapa hal yang dia berbeda, baik tata caranya maupun sumbernya itu seperti itu. Kalau wudhu pakai air, kalau tayamum dia menggunakan debu atau tanah. Nah, yang terakhir kalian silakan pelajari mengenai tata cara bersuci, yaitu tata cara istinja. Nah, istinja di sini yaitu membersihkan diri dari kotoran setelah buang air kecil atau besar. Nah, tata cara istinja yaitu istinja sebaiknya menggunakan air, itu yang dianjurkan. Apabila tidak ada air, maka gunakanlah batu, daun ataupun tisu. Ya, istinja tidak boleh menggunakan benda yang basah ataupun bahan makanan. Baik, terima kasih. Ya, silahkan dipelajari.